Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Andi Hamonangan dalam materi safety. Kali ini tentang disaster lingkungan yang terjadi di Ukraina dengan judul Chernobyl. Nah, Chernobyl ini adalah pembangkit listrik tenaga nuklir yang dibangun tahun 1978 sampai 1979. Berisi 4 buah reaktor, satu reaktornya menghasilkan kapasitas 1 gigawatt. Karena ada 4, maka total kapasitinya ada 4 gigawatt. Dan Chernobyl ini memproduksi atau menyediakan 10% tenaga listrik untuk Ukraina. Dan pada saat itu sedang dibangun juga 2 unit reaktor, namun belum selesai. Kemudian bagaimana sih proses atau SOP yang ada dalam Chernobyl tersebut? Pertama adalah uranium ini bereaksi. Zat radioaktifnya uranium. Uraniumnya bereaksi, dia menghasilkan panas. Kemudian air dipompa menuju tubing, pressure tube, mungkin heat exchanger ya. Air melalui heat exchanger tadi. Kemudian di sekitarnya sudah ada panas dari uranium, hingga akhirnya air itu berubah fasa dari liquid menjadi uap, menjadi steam. Dan steam ini kemudian disalurkan menuju sarana turbin untuk menggerakkan turbin, hingga akhirnya turbin ini dapat menghasilkan listrik. Kemudian steam tadi itu didinginkan untuk nanti dirotasi kembali di mesin heat exchanger tadi. Kemudian penyebab Chernobyl meledak ini diantaranya adalah pada saat itu sedang terjadi simulasi genset. Power utamanya diputus, kemudian gensetnya delay. Lalu uraniumnya itu overheat. Ketika genset menyala, uranium meledak dan uranium fuel dan material menjadi rilis. Jadi ketika ada simulasi, entah bagaimana uranium itu panas, overheat, dan akhirnya meledak. Dan rilislah ke udara-udara sekitar atau lingkungan-lingkungan sekitar. Lethal dose dari uranium ini adalah 100 ronsen per jam. Sedangkan pada saat terjadi radiasi, ternyata dosisnya 20.000 ronsen per jam. Artinya 200 kali lipat dari potensi yang mematikan kadar uranium ini. Rangkuman faktanya adalah api eksternal padam dalam 5 jam, pemadaman aerial dengan tanah liat dan pasir, pemadaman di darat dengan air. Namun, petugas pemadam ini tidak mengetahui tentang bahaya radiasi. Lalu evakuasi tidak dilaksanakan oleh kota tetangga Pripyat melebihi 24 jam. Ini adalah kira-kira siklus dari radiasi tadi. Radiasi ini ada yang memapari langsung manusia, ada yang mengendap di sedimen, ada yang mengendap di air, sedimen dimakan oleh plankton, plankton dimakan oleh ikan, ikan dimakan oleh manusia, hingga akhirnya terserap di manusia. Ada juga yang memapari tanah, kemudian tanah itu terserap oleh tumbuhan, tumbuhan dimakan oleh hewan, dan hewan ini dimakan manusia, hingga akhirnya banyak manusia yang mengalami gejala terpapar oleh radiasi ini. Kemudian dampak langsung dari kejadian ini adalah 336.000 orang dievakuasi. 31 orang meninggal akibat keracunan radiasi dalam 3 bulan. 237 petugas emergensi menderita penyakit radiation sickness akut. Kemudian 25.000 petugas emergensi meninggal akibat radiasi. 9.000 kematian akibat kanker. Dan meningkatnya cacat lahir, keguguran, dan kelahiran mati. Kemudian dampak tidak langsungnya tahun 2002 terdapat 4.000 kasus kanker tiroid anak dan remaja. Tingginya angka bunuh diri di petugas pemadam, polisi, dan petugas penyelamat. Kemudian penanganannya adalah sarana Chernobyl tadi ditutupi dengan dinding beton, disebut sarkofagus, jadi semacam makam pakai dinding beton. Namun infonya 2003 itu dinding betonnya hampir rubuh dan rencana akan diperbaiki 2009. Demikian yang dapat disampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih.
Jangan lupa kalau misalnya membutuhkan materinya bisa ada di deskripsi, bisa di-download, linknya sudah disediakan. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.